Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Kota Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses Islamisasi di Indonesia dilakukan secara bertahap dan daerah pertama di Indonesia yang mendapatkan ajaran agama Islam adalah daerah Indonesia bagian barat atau daerah pesisir karena mereka merupakan jalur perdagangan internasional sehingga dapat dengan mudah menyerap ajaran agama Islam. Pendapat ahli mengenai waktu masuknya agama Islam di Indonesia ada 3, yaitu abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13. Teori beserta bukti penyebarannya di Indonesia juga terdapat 3, yaitu yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga teori Mekah. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Hal yang memperkuat teori ini adalah keterangan dari Marco Polo pada tahun 1292 Masehi yang menyatakan bahwa di Perlak Aceh sudah banyak penduduk yang beragama Islam dan banyak juga para pedagang dari Gujarat, India. Yang kedua adalah teori Persia, yang menyatakan bahwa agama Islam di Indonesia dibawa oleh para penduduk Persia atau Iran. Dasar dari teori ini adalah kesamaan budaya antara budaya Persia dengan budaya para penganut agama Islam di Indonesia seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan sufi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada teori Mekah, yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan dibawa oleh penduduk Arab Mesir. Dasar dari teori ini adalah pada abad ke-7 sudah ditemukan perkampungan Arab di Sumatera, kemudian raja-raja dari Samudra Pasai bergelar Al-Malik sama dengan gelar yang digunakan para penduduk Mesir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 saluran penyebab agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada pernikahan, yang ketiga ada dakwah, yang keempat pendidikan, yang kelima ajaran tasawuf, yang keenam kesenian, dan yang terakhir ada politik. Sambil menunggu arah angin, pelayaran para pedagang dari Gujarat, India melakukan dakwah untuk penyebaran agama Islam. Wanita pribumi yang belum memeluk Islam dan hendak menikahi pedagang muslim diharuskan untuk Islam terlebih dahulu. Selain dibawa oleh para pedagang, ada juga para ulama yang memang sengaja menyebarkan agama Islam di Indonesia, dan salah satu contoh tokoh yang terkenal adalah Wali Songo. Pendidikan dalam Islam biasanya diselenggarakan dalam pondok pesantren yang dibangun oleh para guru agama dan kiai maupun para ulama. Ajaran tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang mengandung unsur mistik yang dibawa oleh pedagang muslim dari Gujarat, India. Banyak sekali para ulama di Indonesia yang menggunakan media kesenian. Sebagai salah satu media berdakwah di Indonesia, salah satu yang terkenal adalah Sunan Kalijaga dengan khas wayang kulitnya. Penyebaran agama Islam ini di Indonesia tentunya tidak lepas dari peran para sultan. Salah satu contohnya adalah Kesultanan Demak dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa. Baik, itu video singkat dari proses penyebaran Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.